Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Archer Bodong, channelnya para pemanah pemula ataupun bagi Anda yang ingin belajar tentang panahan horsebow ataupun ingin tahu dan ingin menambah wawasan tentang dunia panahan horsebow. Anda sudah melihat dari episode awal sampai episode kemarin, episode 9, berarti Anda sudah bisa dikatakan sebagai pemanah pemula atau sudah tahu tentang dasar-dasar ilmu panahan horsebow. Pada episode yang ke-10 yang kali ini kita akan sama-sama belajar tentang knocking. Knocking ini sangat penting dalam panahan. Apa itu knocking? Knocking adalah memasang arrow pada string. Ini knocking. Ini juga knocking. Ada beberapa knocking yang mesti Anda kuasai. Itu tergantung dari jenis quiper yang Anda punya. Anda punya quipernya jenis apa? Apakah jenis punggung? Ataukah jenis pinggang? Itu menentukan cara Anda untuk knocking. Kita belajar yang pertama adalah ketika Anda punya quiper punggung seperti ini, maka knockingnya harus begini. Pertama, Anda ambil arrow, gini. Oh iya, saya lupa. Harus Anda ingat bahwa knocking dalam dunia panahan wajib blind knock. Artinya apa? Artinya ketika Anda knocking, jangan melihat. Fokuskan perlihatan Anda terhadap target. Seperti begini. Ini blind knock. Jadi, kebanyakan archer itu tidak blind knock, padahal blind knock itu harus dikuasai. Kebanyakan archer begitu memasang arrow pada string, dilihat. Nah, itu sebetulnya dalam dunia horsebow itu tidak boleh kalau Anda sudah masuk ke panahan profesional, bukan pemula lagi. Kenapa? Karena kasusnya banyak sekali dalam panahan, karena panahan ini kalau dulu untuk berburu ya, kalau yang namanya hewan buas ketika diburu bisa berburu balik atau memburu kita. Maka blind knock ini sangat penting, sangat menentukan. Takutnya begini, ketika Anda memasang arrow pada string dengan melihat, akhirnya pandangan kita teralihkan dan tidak fokus lagi terhadap target. Makanya harus blind knock. Seperti ini, knocking dengan blind knock, kita tanpa melihat. Fokus mata kita fokus ke target. Seperti itu. Nah, untuk jenis quiper punggung, yang pertama adalah Anda ambil, nah, raba ini di sini. Begitu ambil arrow, raba knocknya. Ini, raba. Ketika Anda sudah teraba dengan telunjuk, nah, sudah teraja. Begitu kalau kita ngambil arrow posisi knock begini, maka puterkan sedikit. Puterkan sampai ini lubang knocknya keraba. Setelah itu, ambil, lalu tempelkan arrow di handle. Seperti ini. Begitu diambil, tempelkan. Nah, lihat posisi tangan. Posisi tangan, begini. Nah, setelah ini, tarik arrow ke belakang. Begini. Paskan dengan arrow, arrow pas. Nah, seperti gini. Ulang. Saya ulangi. Raba knock arrow. Nah, kalau sudah teraba belakangnya, seperti ini. Lalu ambil. Nah, ambil, tempelkan arrow di quiper.
seperti yang Anda lihat. Nah, seperti yang Anda lihat ini jempol atau string ditempelkan di jempol. Nah, ini sudah lurus antara string dengan lubang nok. Lalu tarik ke belakang. Nah, begini. Dan masuk. Kalau udah masuk, kalau Anda memakai teknik tandrau, lalu jempol masukkan ke sini. Nah, seperti ini, tadi seperti ini. Masukkan jempol. Nah, lalu kunci. Lalu tembakan. Seperti itu. Itu kalau Anda memakai jenis kuiper punggung. Kalau Anda mempunyai jenis kuiper jenis pinggang, dan kebetulan kuiper pinggang ini Anda jenisnya jenis mamluk, yang mana jenis kuiper jenis mamluk ini posisi arrow-nya yang panasnya menghadap ke belakang. Nah, pertama, Anda ambil arrow dengan tangan, sapnya. Nah, begini cara ngambilnya. Cabut. Lalu tempelkan. Ini, begini. Lalu tempelkan si sap, si batang anak panah ini ke handle. Nah, tempelkan. Kalau sudah tempel, tarik si tangan Anda ke belakang. Ini jepit ya. Si arrow ini jepit dengan telunjuk. Makanya dalam 12 asas dasar ilmu panahan, ini telunjuk tangan kiri harus dilembutkan. Nah, gunanya apa? Yaitu gunanya untuk menjepit si arrow. Setelah itu, tarik tangan Anda ke belakang. Nah, begitu tarik, sap yang ini ditempelkan string. Begini, tarik ke belakang sampai knock. Ketika ketemu knock, bisa lihat, ketika ketemu knock, kalau sudah pas si posisi lubang knock ini sudah pas, tinggal kita dorong ke depan. Dorong secara perlahan, nih begini. Dorong, angkat jempol, lalu masukkan. Saya ulang. Nah, dari jarak dekat, ambil arrow, tempelkan ke handle, jepit dengan ini, jepit dengan telunjuk, tarik begini. Kalau sudah narik, ini cara nariknya begini, cara megangnya begini. Lalu raba, knocknya raba. Kalau posisi knock begini, artinya kan tidak pas. Kalau dorong tuh kan tidak pas. Tapi kalau posisi begini, putarkan sedikit. Nah, harus posisinya begini. Kalau sudah pas, dorong secara perlahan ke depan. Nah, seperti lihat, ini jempolnya. Ketika string kena jempol, buka sedikit jempolnya sampai lewat. Setelah lewat, jepit lagi si knock dengan jempol, lalu pasang string. Seperti ini. Kita contohkan. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika Anda punya kuiper, masih kuiper pinggang, akan tetapi jenisnya bukan mamluk, tapi jenis Turkish, yang mana kuiper jenis Turkish ini posisi panasnya menghadap ke depan, seperti begini. Maaf, ini kuipernya kuiper jenis mamluk. Turkish seperti begini, biasanya Turkish. Nah, ada dua cara knocking untuk kuiper jenis Turkish. Yang pertama adalah pegang arrow-nya langsung di knock. Seperti ini. Pegang arrow-nya seperti ini. Langsung di knock. Nah. Seperti ini. Nah. Pegang. Kalau sudah pas. Nah, pegangnya begini. Nih. Ini lubang knock. Kita putar. Nah, putar jadi begini. Jadi si jempol ini bukan memegang lubangnya, pas lubangnya, tapi pas sampingnya begini.
Setelah itu angkat. Nah, harus posisinya begini. Lihat. Nah, angkat. Lalu masukkan ke string. Masukin begini. Nah. Lihat. Nah, sudah masuk. Lalu putar si arrow sampai mencapai handle. Setelah shaftnya nempel di handle, putar tangan Anda. Seperti ini. Lalu tarik. Saya ulang. Ketika Anda memegang arrow, posisikan harus begini. Kalau begini, putar sedikit. Nah, jadi begini. Setelah itu, masukkan ke string. Seperti ini. Ini seperti ini. Putar arrow sampai nempel handle. Lalu begini, putar tangan. Begini. Lalu tarik. Itu. Kita contohkan. Seperti itu. Lalu jenis yang terakhir masih kuiper punggung, kuiper pinggang jenis Turkish, yaitu cara ngambilnya sama, pegangnya langsung di knock, pegangnya, ambil, lalu tangkap si arrow dengan telunjuk. Nah, ubah posisi tangan, dorong ke depan, lalu tarik. Dari jarak dekat seperti gini. Dari jarak dekat. Posisikan, kebalikan ini kalau ini kebalikan yang tadi. Kalau sekarang pegangnya si jempol ini harus pas di lubang knock. Begini. Nah, kalau sudah pegang begini, ambil arrow, gerakan bersamaan dengan busur, begini. Tangkap arrow dengan telunjuk. Nah, setelah setelah si arrow tertangkap oleh telunjuk, begini. Lalu robah posisi tangan, robah jadi begini. Nih, jadi begini. Kalau sudah begini, dorong si arrow ke depan. Angkat jempol sampai lewat string, lalu tarik ke belakang. Begini. Lalu masukkan jempol, kunci, tarik. Kita praktekkan. Ambil arrow, tempel, dorong, kunci, tarik. Seperti itu, seperti ini. Baik, mungkin itu saja materi yang kali ini, yaitu tentang bagaimana caranya knocking, ada jenis knocking. Ini knocking dan blind knocking ini berkaitan erat. Di samping itu memang harus dikuasai oleh archer, juga berkaitan erat ketika kita mempelajari fast shooting atau tembak cepat. Tembak cepat. Seperti kalau jenis kuiper punggung tembak cepat memakai cara knocking yang seperti tadi. Saya ambil arrow dulu. Seperti ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga
bermanfaat, like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka, share jika dirasa bermanfaat, subscribe kalau Anda ingin berlangganan dengan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.